Suatu ketika di sebuah hutan dekat danau yang bernama Danau Ruhulel, ada seorang anak yang pemberani bernama Bungong. Seorang perempuan yang berpakaian hitam-hitam dari kain semacam karung goni, memakai tudung anyaman kasar dari ranting-ranting. Dia membawa tempat air dari bambu lodong. Kelihatannya menakutkan, karena itu dia dijuluki si penjaga Danau Ruhulel. Namaku yang sebenarnya aku tidak tahu. Setauku, aku sudah ada di sini sekitar Pulau Ruhulel dan danaunya. Aku tinggal di bawah pohon rembesi jenggot itu. Ada gua dan di dalamnya sudah ditata seperti tempat tinggal. Aku ingat yang mengasuhku. Aku anggap sebagai ibuku, yaitu seorang wanita yang dipanggil Mak Bungong. Karena orang-orang pulau besar yang mencari getah dan madu memanggilnya dan suka barter makanan. Aku bertekad, Pulau Ruhulel harus aku jaga. Hutannya juga para binatang penghuninya. Bungong, kamu harus tahu tentang Danau Ruhulel yang aku warisi sebagai penjaganya. Aku diberitahu oleh pasangan Mambang dan peributan Ruhulel yang tak pernah orang percayai, tapi aku percaya. Dulu, danau ini katanya bekas kala purba. Entah kapan meletusnya. Namanya Gunung Ruhulel. Kemudian menjadi kawah kosong dan mulai diisi air. Akhirnya menjadi danau yang tenang berhutan lebat. Binatang yang beragam pun mulai menjadi penghuni pulau ini. Tentang orang-orang pulau besar, semuanya terpesona pada Danau Ruhulel. Orang minum air danau ini, nampak wajah mereka sangat cerah, bahkan terasa damai. Tak ada pertentangan ingin memiliki Danau Ruhulel. Mereka seperti berjanji bahwa Danau Ruhulel harus dijaga bersama. Sejak itu, orang-orang pulau besar suka datang ke tepi danau hanya untuk minum dan menikmati pemandangan. Kecuali orang-orang tanpa wajah yang merasa malu karena setelah minum air Danau Ruhulel, wajah mereka jadi nampak aslinya. Salah seorang pemimpinnya dipanggil Rakuza bicara. Kita harus kuasai pulau ini. Ini bisa menghasilkan uang. Kita bisa menjual airnya menjadi mahal. Kalian orang-orang tanpa wajah, kalian sudah jebak kedok dengan meminum air Danau Ruhulel. Tapi kalian malu. Niat jahat kalian aku tentang. Aku penjaga pulau ini. Aku Rakuza. Kau penjaga pulau damai ini. Tangkap dan gantung. Itulah akhir dari kisah Mak Bungong. Rakuza tidak tahu kalau Bungong menyaksikan kejadian itu dan diam-diam mencari cara untuk mengusir orang-orang tanpa wajah itu. Bungong pulang karena takut ke bawah pohon rembesi jenggot bersandar di mulut gua pohon itu. Sampai Bungong ketiduran, Bungong terbangun karena mendengar suara kepak-kelepak sayap-sayap codot hitam penghuni pohon rembesi jenggot pada turun mendekatinya. Terbang di sekitarnya, berkumpul. Anak Bungong, kau jangan bengong. Segera bangkit dan bersihkanlah pulau Ruhulel ini dari orang-orang tanpa wajah yang dipimpin Rakuza. Jangan takut, codot-codot akan melindungimu. Pergilah. Bungong segera berangkat. Di atasnya puluhan codot dalam kepak-kelepak sayap-sayap mereka yang lebar. Dia menuju Danau Ruhulel dan tiba menjelang senja. Orang-orang tanpa wajah sudah berkumpul. Mereka membawa tong-tong kayu besar sedang mengangkut air danau dibawa ke kapal mereka. Tidak merasa malu. Mereka merasa menjadi pemiliknya. Hei orang tanpa wajah, hentikan mengangkut air danau itu. Kamu siapa, Anak Bungong, penjaga pulau Ruhulel dan danaunya. Anak Bungong?
Aku ingin kau hentikan segera. Kalau tidak apa? Kau lihat di atasku. Tiba-tiba ada bayangan mengerikan. Orang-orang tanpa wajah diserang puluhan codot yang menjadi ganas. Dan akhirnya mereka berlarian dan banyak yang mati. Rakuza pun ikut berlari. Hei orang-orang tanpa wajah, katanya tidak takut. Hei Rakuza, badanmu ketinggalan. Dasar orang-orang tanpa wajah. Mereka lari tunggang langgang dikejar terus codot-codot besar itu. Mau kuapakan berdiri Rakuza ini? Sebaiknya kubuang saja ke danau Rumilel. Sekali orang pegang bedil, rasanya dia tak akan ada yang mengalahkan. Aku harus menurunkan Mak Bungong dari tali gantungan. Mak Bungong, anak Bungong datang. Akhirnya Bungong pergi menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu, Bungong menjadi anak yang pemberani dan tidak ada lagi yang berani mengganggu dan merusak danau Rumilel. Kehidupan di sana pun menjadi damai dan tentram.